PSSI ternyata berikan 2 target ke pelatih baru Timnas Indonesia, tidak hanya lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan ada 2 target yang harus didapatkan pelatih baru Timnas Indonesia nanti. Target terdekat adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya subscribe, like dulu, komentar menurut Sobat 90 IDN. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia meraih 6 poin dari 6 laga yang sudah dijalani. Masih ada 4 laga ke depan yang akan dihadapi Timnas Indonesia, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Erick Thohir mengatakan sebenarnya tidak hanya Timnas Indonesia saja yang harus berlaga di Piala Dunia 2026. Akan tetapi Timnas U17 Indonesia dan Timnas U20 Indonesia juga wajib lolos. Timnas U17 Indonesia mempunyai kesempatan tampil di Piala Dunia U17 2025. Syaratnya harus masuk ke semifinal di Piala Asia U17 2025. Hal yang sama juga harus didapatkan oleh Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia harus masuk ke 4 besar Piala Asia U20 2025 apabila ingin tampil di Piala Dunia U20 2025. Coach Indra Syafri dan Coach Nova Arianto juga ditargetkan membawa Garuda mendunia. Jadi tidak hanya pelatih baru saja nanti yang diminta membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir menambahkan, untuk target kedua nantinya, pelatih baru tersebut harus menciptakan filosofi permainan sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Villanesia dibawa oleh Luis Mia untuk filosofi sepak bola Indonesia. Saat Shin Tae-yong datang, tidak ada filosofi yang dibangun olehnya. Kini PSSI ingin pelatih baru nanti bisa menciptakan filosofi sepak bola Indonesia. Di tim pelatih Timnas Indonesia, nantinya akan ada pelatih Timnas U23 Indonesia di sana. Pelatih kepala akan ditemani oleh beberapa asisten pelatih dan 1 asisten pelatih yang juga bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Jadi nanti ada program bersinambungan antara pelatih senior dengan pelatih Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengakui bahwa perlu waktu untuk bisa seperti Jepang yang sepak bolanya sudah berkualitas. Selain itu, PSSI juga butuh direktur teknik, namun tidak mudah mendapatkannya. Yang menarik bahwa selain target ke Piala Dunia 2026, pelatih harus membangun filosofi sepak bola di senior dan U23. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti target dari kami. Beberapa yang punya nama di sepak bola juga tidak mungkin gabung hanya sekedar kerjaan saja. Mereka juga punya target pribadi untuk membuat sejarah bersama-sama kita lolos ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Tanpa caption, tiada kata-kata, Shin Tae-yong buka suara di Instagram dan merespons 2 bekas anak asuhnya di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya buka suara, bukan lewat kata-kata, melainkan jempolnya. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini merepost unggahan Hernando Ari dan like postingan Asnawi Mangku Alam Bahar. Ya, Shin Tae-yong sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah dipecat oleh PSSI. Erick Thohir selaku ketua mengungkapkannya langsung di hadapan media pada Senin, 6 Januari 2025, siang WIB di Jakarta. Sesaat setelah kepastian tersebut, banyak pemain Timnas Indonesia atau yang pernah diasuh olehnya menyatakan kesedihannya. Wajar saja memang, sebab pengaruh Shin Tae-yong sangat besar dalam perkembangan karirnya. Tanpa mengesampingkan peran pelatih lain seperti Indra Syafri, Nova Arianto, atau bahkan Simon McManamy dan Luis Mia, banyak pemain yang memang perform ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Indonesia. Khusus bagi Hernando Ari, sosok Shin Tae-yong tampaknya memang berjasa besar dalam perkembangan karirnya. Dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, ia menuliskan betapa penting figur seorang ST. Terima kasih Coach Shin Tae-yong, kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini, betulis Hernando Ari. Nando, sapaan karibnya, diketahui memiliki cedera bahu yang sudah lama ia idap. Ia pernah mengungkap dalam sebuah podcast bahwa bahunya dulu bisa dengan mudah copot. Dengan nasihat dan petua STY untuk segera dilakukan operasi perbaikan, Nando menjelma menjadi kiper yang diandalkan, bukan hanya di Timnas Indonesia, tetapi juga klubnya. Sementara itu, unggahan Asnawi Mangku Alam yang disukai Shin Tae-yong adalah saat sang bek sayap menegaskan cinta dan perhatian ex-pelatih terhadap semua pemain. Cinta dan perhatiannya ada di level berbeda. Terima kasih atas semuanya, Coach, tulis Asnawi. Bek Timnas Indonesia,
Kevin Dix ikut bersuara soal pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI. Kevin Dix berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Erick Thohir mengatakan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan timnas Indonesia. Pelatih baru pengganti Shin Tae-yong bakal datang pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada Maret. Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu. Menurutnya, meski singkat dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan, ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Dua kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, semua bersama-sama. Jangan lupa like, komen menurut pendapat kalian, jangan lupa tonton di video selanjutnya.